Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Siwi Purwanti, yang mana di sini saya akan mengisi LKM atau biasa disebut dengan lembar kerja mahasiswa. Baik, di sini saya atas nama Yunitra, asal PT Jambi Singkut 2 Payolebar, kelas 2D NIM 200005197. Tanggal pelaksanaan Jumat 24 Juni 2021 sampai Sabtu 24 Juni 2021. Jam pelaksanaan jam 21 sampai jam 1.30. Baik, jadwal pelaksanaan. Kegiatan pertama, saya memahami PET pada hari Kamis 24 Juni 2021. Kegiatan kedua, saya belajar merangkai atau memakai aplikasi PET pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021. Kegiatan ketiga, saya mengisi lembar kerja mahasiswa atau biasa disebut dengan LKM pada tanggal atau hari Sabtu 26 Juni 2021. Kegiatan keempat, saya membuat video pada hari Minggu 24 Juni 2021, mengumpulkan tugas pada hari Minggu 27 Juni 2021. Baik, alat dan bahan. Yang pertama, kita memerlukan simulasi PET, atau yang pertama kita membuka sebuah aplikasi PET. Fungsi membuat simulasi listrik statis dan dinamis. Jumlah 1. Alat atau bahan yang kedua yaitu kabel. Di dalam aplikasi PET, kita menyiapkan sebuah kabel, yang mana tempat kabel ini gunanya untuk mengalirnya elektron dan arus listrik. Yang ketiga, kita memerlukan baterai. Di dalam aplikasi PET, kita memerlukan baterai yang mana dia berfungsi untuk sebagai sumber energi. Yang ketiga, yaitu kita memerlukan lampu, yang mana di sini lampu berfungsi sebagai hambatan. Yang kelima, kita memerlukan amperemeter, yang mana amperemeter ini berfungsi untuk mengukur atau alat ukur kuat arus listrik. Baik, yang selanjutnya, pada kegiatan pertama, saya merangkai dengan lampu yang menyala. Dan ini foto capture layar lampu menyala. Dan ini sebaliknya, saya membuat rangkaian dengan lampu tidak menyala. Dan ini foto atau capture lampu yang tidak menyala. Baik, arah elektron. Elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Tidak adanya aliran elektron menyebabkan lampu tidak dapat menyala. Arah arus listrik. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi dan rendah. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Baik. Kegiatan kedua di sini ada foto capture dengan rangkaian lampu yang menyala. Besar tegangan 9.00 F dengan besar kuat arus listrik 9.90 F. Begitupun dengan selanjutnya. Hasil pengamatan kegiatan 3, nama rangkaian 1, rangkaian 2, dan rangkaian 3. Kuat arus ampere 0.90 A 9.00 F. Daya 8,1, energi 8,19, energi 162. Bagaimana kita bisa tahu berapa jumlahnya? Mari kita hitung bersama-sama. Di sini saya tegangan volt 9.00 F dikali 0.90 A, maka hasilnya akan menjadi 8,1. Begitupun dengan yang energi, E sama dengan volt, dalam kurung T sama dengan 10S. 9.00 F dikali 0.90 A,
dan dikali 10S, maka hasilnya akan menjadi 8,19. Begitupun dengan energi E sama dengan volt, T sama dengan 20S. 9.00F dikali 0.90A dikali 20S, maka hasilnya akan menjadi 162. Begitupun dengan rangkaian yang kedua dan rangkaian yang ketiga. Baik, tentang diskusi. Rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu adalah rangkaian yang tertutup, dan rangkaian listrik yang mempunyai arus dan saling menyambung dan dengan dialiri seperti rangkaian paralel dan rangkaian seri. Bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Arah pergerakan muatan pada elektron bergerak dari tempat dengan potensial listrik rendah ke tinggi, atau elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Arus listrik yang mengalir bila dialirkan pada alat elektron dapat mengubah energi listrik menjadi energi lain. Dan besarnya arus listrik ditentukan oleh beda potensial pada sumber arus listrik. Semakin besar beda potensial, maka kuat arus listrik juga akan menjadi semakin kuat. Bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan? Perbandingan tegangan terhadap kuat arus disebut hambatan. Listrik semakin besar hambatan dengan tegangan yang tetap, maka semakin kecil kuat arus listrik. Rumusnya F per I sama dengan R. F sama dengan tegangan, I sama dengan arus listrik, R sama dengan hambatan. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan kedua, buatlah grafik hubungan antara besar tegangan dan kuat arus listrik. Maka, inilah gambar grafik antara besar tegangan dan kuat arus listrik, yang mana di sini sudah terdapat tulisan tegangan dengan garis yang ini dan kuat arus listrik yang seperti ini. Berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Semakin besar hambatan suatu pengantar, maka kuat arus yang mengalir semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil hambatan satu rangkaian, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian itu semakin besar. Berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dengan energi listrik? Di grafik nomor 7 menjelaskan bahwa hubungan antara kuat arus listrik dengan energi itu menggunakan kuatnya arus pada sebuah listrik. Kesimpulan, berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Dan besarnya arus listrik ditentukan oleh beda potensial pada sumber arus listrik. Semakin beda potensial, maka kuat arus listrik juga akan menjadi semakin kuat. Arus listrik akan terus mengalir selama masih ada perbedaan muatan listrik. Dan bila semua elektron sudah mengalir dari kutub negatif dan kutub positif, maka arus listrik akan berhenti, yang terus menghasilkan arus selama ada perbedaan muatan, dan akan berhenti arus ini bila perbedaan muatan habis. Baik, inilah presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan masih banyak yang salah, tolong saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.